Langsung syok 2 tanda seru 2 Moma Basoko terkejut usai tahu Megawati perkuat Hyundai Hillstate. Ini bukan tentang kecemburuan atau ketakutan akan kehilangan peran. Ini tentang momen nyata ketika seorang pemain menyadari bahwa tim mereka sedang naik level dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ini tentang shock value dari keputusan yang mengubah dinamika tim secara fundamental. Ini tentang pertanyaan yang langsung muncul di benak Anda. Apa artinya ini? Untuk tim? Untuk saya? Mari kita masuk ke dalam momen itu. Mari kita pahami apa yang Moma rasakan, apa yang dipikirkan oleh industri voli Indonesia, dan mengapa berita ini seperti bom yang dijatuhkan tepat di tengah musim. Sebelum Megawati, kehidupan di Hyundai Hillstate terasa, normal. Tentu saja, normal di sini berarti standar tertinggi voli profesional Asia. Tetapi dalam konteks tim itu, semuanya sudah mapan. Moma Basoko telah menjadi tulang punggung Hyundai Hillstate. Dia adalah pemain yang bisa diandalkan. Dia adalah pemain yang membuat perbedaan. Ketika tim membutuhkan poin penting, mata Anda mencari jersey nomor 88. Ketika lawan sedang mendominasi, Anda menunggu Moma untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Dia bukan hanya pemain, dia adalah leader. Tidak dengan cara yang gaduh atau perlu untuk menjadi pusat perhatian. Dia adalah tipe pemimpin yang membimbing dengan contoh. Dengan cara dia berlatih. Dengan intensitas yang dia bawa ke setiap pertandingan. Dengan dedikasi yang dia tunjukkan bahkan pada hari-hari ketika tidak ada kamera yang menonton. Rekan-rekan setimnya menghormatinya. Pelatih mempercayainya. Penggemar merayakan dia. Kehidupan bagus, bukan? Anda adalah pemain terpenting di tim Anda. Anda memiliki kepercayaan organisasi. Anda sedang bermain di level tertinggi. Apa yang bisa lebih baik? Itulah pertanyaan yang akan segera dijawab. Tapi tidak ada yang tahu persis siapa. Ada spekulasi. Mungkin itu pemain internasional yang terkenal. Mungkin itu pemain berbakat dari klub lain di Korea yang ingin dipindahkan. Mungkin itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Dalam semua spekulasi ini, nama Megawati Hangestri jarang muncul. Mengapa? Karena Megawati sudah memiliki posisi yang kuat. Dia adalah salah satu nama terbesar dalam voli Indonesia. Dia memiliki brand yang kuat. Dia memiliki endorsement. Dia memiliki pengikut yang setia. Mengapa dia akan meninggalkan apapun yang dia miliki untuk bergabung dengan Hyundai Hillstate? Itulah sebabnya mengapa ketika pengumuman akhirnya datang, itu seperti petir menyambar di siang hari yang cerah. Mari kita atur skenarionya. Moma mungkin sedang di fasilitas latihan. Atau mungkin di rumah, bersantai setelah latihan. Mungkin dia di mana saja, restoran, mobil, sedang melakukan sesuatu yang benar-benar biasa, kehidupan normal. Kemudian, pengumuman resmi datang. Hyundai Hillstate telah menandatangani Megawati Hangestri. Dalam hitungan detik, ini menjadi berita terbesar di industri voli Indonesia. Media sosial meledak. WhatsApp groups mulai berdengung. Komentar, likes, shares, semuanya meledak secara bersamaan. Dan di suatu tempat di antara semua kebisingan itu, Moma Basoko membaca berita. Apa yang dia rasakan pada saat itu? Kita tidak perlu menjadi paranormal untuk mengerti. Langsung shock, bukan hanya 3 kata acak yang digunakan sebagai headline. Itu adalah reaksi emosional yang nyata terhadap berita yang mengubah permainan. Pertama datang surprise. Murni surprise. Anda tidak melihat ini datang. Anda tidak membaca tentang negosiasi tertunda yang mengalami jalan berliku. Anda tidak mendengar kabar gosip dari sumber dekat tim. Ini hanya datang, tiba-tiba, selesai. Kemudian datang kalkulus yang lebih dalam. Apa artinya ini? Untuk positioning kami? Untuk peran saya? Untuk dinamika tim? Untuk memahami shock ini, Anda perlu memahami siapa Megawati Hangestri. Megawati bukan hanya pemain voli lain yang kebetulan bagus. Megawati adalah nama besar. Dia adalah pemain yang telah mewakili Indonesia di tingkat internasional. Dia adalah pemain yang memiliki prestasi. Dia adalah pemain yang telah bermain di level tertinggi persaingan regional dan internasional. Ketika Anda mengatakan nama Megawati Hangestri di Indonesia, orang tahu siapa yang Anda bicarakan. Dia memiliki brand recognition. Dia memiliki pengikut. Dia memiliki cerita.
Tetapi apa yang membuat tanda tangan ini begitu mengejutkan adalah tingkat ambisi yang ditunjukkannya. Hyundai Hillstatte bukan klub yang hanya ingin memenangkan beberapa pertandingan. Ini adalah organisasi dengan visi untuk menjadi yang terdepan di Asia. Dengan menandatangani Megawati, mereka menunjukkan kepada dunia, kami serius. Kami ingin menjadi yang terbaik. Dan ketika organisasi Anda menunjukkan tingkat ambisi itu mengubah semuanya. Ini mengubah ekspektasi. Ini mengubah tekanan. Ini mengubah dinamika tim. Untuk MoMA, ini berarti salah satu dari dua hal. Either organisasi percaya bahwa MoMA cukup kuat untuk tumbuh dan berkembang bersama pemain kaliber Megawati. Atau, dan ini adalah bagian yang menakutkan, ada kekhawatiran tentang posisinya. Anda adalah pemain penting di tim Anda. Anda telah menetapkan standar. Anda telah menunjukkan nilai Anda. Kehidupan bagus. Anda merasa dihargai. Anda memiliki status dalam organisasi. Kemudian, tiba-tiba, ada pemain lain yang datang. Pemain yang banyak orang anggap berada di level yang sama atau mungkin bahkan lebih tinggi dari Anda. Pertanyaan pertama yang muncul, apakah organisasi masih menghargai saya? Pertanyaan kedua, apa posisi saya sekarang? Pertanyaan ketiga, apakah saya akan bermain kurang? Apakah saya akan digeser ke peran yang berbeda? Pertanyaan keempat, dan mungkin yang paling dalam, bisakah kami bermain bersama? Atau apakah ini tentang salah satu dari kami, bukan keduanya? Ini adalah pemikiran yang mungkin tidak akan Anda katakan dengan keras, tetapi mereka ada di sana. Mereka ada dalam pikiran setiap pemain profesional ketika sesuatu seperti ini terjadi. Tetapi disinilah letak perbedaan antara pemain yang bagus dan pemain yang hebat. Pemain yang bagus akan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan itu dan mungkin akan mundur sedikit. Mereka mungkin akan bermain dengan ragu-ragu. Mereka mungkin akan mencoba untuk melindungi teritori mereka. Pemain yang hebat akan mendengar berita itu, mengambil momen untuk shock, ya, itu oke untuk shock, dan kemudian mengatakan pada diri sendiri, ini adalah tantangan. Ini adalah kesempatan. Bagaimana saya bisa tumbuh dari ini? Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya berarti ini untuk Hyundai Hillstatte sebagai tim. Menurut teori, membawa Megawati ke tim dengan MoMA Basoko sudah ada harus menciptakan mesin voli yang tidak terkalahkan. Kedua pemain adalah pemain berkaliber tinggi. Kedua pemain bisa bermain di posisi-posisi kunci. Kedua pemain bisa membuat perbedaan. Tetapi, dan ini adalah besar tetapi, pada kenyataannya, dinamik dalam tim adalah sulit. Ada sesuatu yang disebut chemistry. Dan chemistry tidak selalu terjadi hanya karena Anda memiliki pemain-pemain terbaik. Terkadang, pemain terbaik bisa saling bentrok. Mereka bisa bersaing untuk papan tolong. Mereka bisa memiliki ide-ide berbeda tentang bagaimana permainan harus dimainkan. Mereka bisa memiliki ego yang bentrok. Atau, di sisi lain, mereka bisa berkembang bersama. Mereka bisa mendorong satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Mereka bisa melengkapi satu sama lain dengan cara yang Anda tidak bisa prediksi. Mereka bisa membuat tim lain terlihat seperti mereka bermain dalam slow motion. Pertanyaan yang menggantung adalah, mana yang akan terjadi dengan MoMA dan Megawati? Media mulai berbicara. Apakah ini tanda tangan terbaik dalam sejarah voli Korea? Megawati akan membawa tim ini ke level yang berbeda. Ini adalah game changer. Penggemar mulai bereaksi. Ada mereka yang senang. Akhirnya, Hyundai Hillstatte sedang bermain untuk memenangkan championship. Ada mereka yang skeptis. 2 bintang di satu tim? Itu tidak selalu bekerja. Ada mereka yang cemas tentang MoMA. Bagaimana perasaan MoMA tentang ini? Di media sosial, trending topics meledak. Meme-meme mulai beredar. Video-video highlight diposting dan direpost. Setiap orang memiliki pendapat. Dan di tengah semua ini, MoMA harus mengarungi badai opini publik dan ekspektasi yang mendadak melonjak. Mungkin ada percakapan antara MoMA dan Megawati sendiri. Hei, aku tahu ini datang tiba-tiba bagi Anda. Aku tidak di sini untuk mengambil tempat Anda. Aku di sini untuk bermain voli dan memenangkan championship. Bisa kita melakukan ini bersama? Mungkin ada percakapan antara MoMA dan teman-temannya. Apa yang Anda pikirkan tentang Megawati bergabung? Aku tidak tahu. Aku masih menyerap semuanya. Percakapan-percakapan ini, momen-momen pribadi ini,
adalah di mana karakter seseorang benar-benar terbentuk. Pilihan pertama, dia bisa menarik diri. Dia bisa memikirkan diri sendiri dan apa yang terbaik untuk karirnya. Dia bisa bersikap defensif dan mencoba mempertahankan statusnya di dalam tim. Pilihan kedua, dia bisa merangkul tantangan. Dia bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk bermain di sisi Megawati dan belajar dari dia. Dia bisa fokus pada tim dan tidak pada dirinya sendiri. Pemain hebat memilih yang kedua. Dan berdasarkan apa yang kita tahu tentang Moma Basoko, kami membayangkan dia memilih yang kedua. Di banyak olahraga tim, ketika dua pemain besar bertemu di tim yang sama, ada cerita subplot tentang rivalitas yang diubah menjadi partnership. Atau tentang pemain yang merasa terancam dan harus mengatasi itu. Atau tentang pembelajaran hidup yang Anda dapatkan ketika Anda berada di sekitar seseorang yang sebanding dengan Anda. Dengan Moma dan Megawati, ini adalah kesempatan untuk cerita itu. Bayangkan jika, dalam 6 bulan ke depan, kita melihat Moma dan Megawati menjadi kekuatan yang tak terbendung di lapangan. Bayangkan jika shock awal berubah menjadi excitement tentang apa yang mereka bisa capai bersama. Bayangkan jika jurnalisme tentang kedua pemain itu berubah dari bagaimana mereka akan mengatasi satu sama lain, menjadi bagaimana tim lain akan mengatasi mereka berdua. Itu akan menjadi kisah yang indah. Jadi, apa yang kita pelajari dari momen langsung shock ini? Pertama, kami belajar bahwa bahkan pada level tertinggi olahraga profesional, kejutan masih bisa terjadi. Kami belajar bahwa organisasi masih bisa membuat langkah berani yang tidak terduga. Kami belajar bahwa permainan masih bisa mengejutkan kami. Kedua, kami belajar tentang karakter Moma. Ketika berita tidak membahagiakan atau mengejutkan, apa yang dia lakukan? Apakah dia bereaksi dengan kuat atau apakah dia tetap profesional? Apakah dia fokus pada tim atau fokus pada dirinya sendiri? Ketiga, kami belajar tentang ambisi Hyundai Hillstatte sebagai organisasi. Mereka bukan hanya tim yang puas dengan kebaikan. Mereka adalah organisasi yang ingin menjadi yang terbaik. Mereka ingin memenangkan championship. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang istimewa. Hyundai Hillstatte memiliki musim di depan mereka. Mereka memiliki turnamen untuk dimenangkan. Mereka memiliki lawan untuk dikalahkan. Dan mereka memiliki dua pemain kaliber tinggi yang harus belajar untuk bermain bersama. Akan ada latihan. Akan ada permainan. Akan ada momen-momen di mana segalanya berjalan dengan sempurna dan momen-momen ketika segalanya berantakan. Tapi itulah keindahan olahraga, bukan? Itulah yang membuat voli, dan olahraga secara umum, begitu menarik untuk diikuti. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Anda tidak bisa memprediksi masa depan. Anda hanya bisa menonton, belajar, dan berharap. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana perasaan Moma Basoko ketika mengetahui bahwa Megawati akan bergabung dengan Hyundai Hillstatte? Langsung shock. Tentu saja. Siapa yang tidak akan shock? Tetapi shock hanya momen. Apa yang Anda lakukan setelah shock itu yang menentukan. Moma Basoko memiliki pilihan untuk membiarkan shock dan ketidakpastian itu mengalahkan dia. Atau dia bisa mengambil shock itu, mengubahnya menjadi motivasi, dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi pemain yang lebih baik. Berdasarkan siapa dia adalah, berdasarkan track record-nya, berdasarkan karakter yang dia tunjukkan selama karirnya, kami percaya dia akan memilih yang terakhir. Moma Basoko langsung shock, tetapi dari shock itu akan datang pertumbuhan. Dari shock itu akan datang kesempatan. Dari shock itu akan datang sesuatu yang istimewa. Dan itulah cerita yang patut ditonton.